Di dalam anugerah-Mu saja, hidup kami yang sementara ini, tetapi ketika ada di tengah dunia, kami melihat makna hidup kami yang begitu indah, karena kami dicintai oleh Tuhan. Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang sedemikian rupa memakai kami semua dalam keterbatasan kami untuk bisa berbagian dalam pekerjaan-Mu yang kekal. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong setiap kami bisa bertumbuh lagi dan lagi di dalam iman kami, dalam kerohanian kami. Kami mau semakin lama semakin mencintai Tuhan. Kami mau semakin lama semakin mengenal Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini kembali menjadi sarana Tuhan bekerja untuk kami bisa semakin mengenal dan mencintai-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan, kiranya Tuhan yang menyentuh hati kami dan mengajarkan kami berbagai hal untuk kami bisa bawa pulang sebagai bekal kami berjalan di tengah dunia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita memasuki pembahasan berikutnya dari seri eksposisi kitab Wahyu. Mari kita sama-sama membuka dari Wahyu pasal 6. Mari membuka Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Mari kita melihat dari Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Kita membaca bagian ini secara bergantian. Saya akan bacakan pasal 6 ayat 12, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa melanjutkan bertanggapan sampai ayat yang ke-17. Ini adalah materai yang ke-6 ya, ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Baik, demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk di dalam sebuah perenungan berikutnya tentang dari eksposisi kitab Wahyu. Kalau Bapak Ibu ada yang mungkin baru pertama kali hadir di seri ini, mungkin Bapak Ibu akan merasa janggal karena masuk di tengah-tengah dari pembahasan kita. Tapi saya kembali berarti harus mengulang beberapa pembahasan overview sebelumnya, karena ini menjadi sebuah cerita yang terus akan berkesinambungan dari satu fase kepada fase yang lain. Kitab Wahyu bukan mengajak kita untuk menebak-nebak kapan kiamat akan terjadi. Sekali lagi saya sudah berulang-ulang sampaikan ini. Tetapi kitab Wahyu mau menceritakan apa yang Tuhan akan kerjakan sejak Dia datang pertama kali sampai Dia akan datang kedua kali. Semuanya sudah dicantumkan sedikit demi sedikit di dalam kitab Wahyu. Dan kita akan melihat dari bagian ke bagian, Tuhan akan singkapkan sedikit demi sedikit lebih banyak lagi, lebih terungkap lagi. Kita melihat dulu waktu kita bahas ya, kalau Bapak Ibu ingat tentang gereja-gereja, tentang 7 gereja. Itu menceritakan apa? Menceritakan apa yang akan terjadi dari pertama kali Tuhan datang sampai Tuhan datang kembali. Gereja itu akan mengalami apa saja. Oh, ada gereja yang teguh doktrinnya tetapi hilang kasih. Ada gereja yang mungkin secara doktrin ya sudah tidak terlalu kuat tetapi mereka diterima di masyarakat misalnya. Ada gereja yang mungkin hancur karena satu masa ada bencana tetapi kemudian dibangun ulang. Gereja punya banyak cerita, punya banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi yang Tuhan mau katakan, aku hadir di tengah-tengah gereja dan tahu pergumulan gereja. Ini kan sebuah cerita yang dulu kita renungkan dengan begitu limpah ya.
Tapi setelah itu cerita tentang gereja berakhir, masuk ke fase yang lain. Bukan hanya kitab Wahyu cerita tentang gereja saja, umat Tuhan saja. Tapi sekarang kitab Wahyu mulai menceritakan lebih luas, sekarang lensanya diperbesar, melihat dunia yang lebih besar. Nanti ini akan semakin lama semakin besar sampai pada akhirnya di Wahyu bagian akhir akan menceritakan bagaimana kerajaan Allah hadir di tengah dunia. Tetapi kita mau lihat sedikit demi sedikit. Kerajaan Allah hadir itu hadir di dalam dunia yang seperti apa? Ibaratnya ya, saya pernah pakai ilustrasi ini. Kalau dalam kantong persembahan itu, misalnya saya masukkan 100 koin emas. 100 koin maksudnya, 100 uang koin misalnya seperti itu ya. 100 uang koin, 100 buah, kemudian saya masukkan 1 berlian. Saya masukkan 1 berlian, di situ begitu saya aduk-aduk, kemudian begitu diangkat, kalau ketemunya 1 uang koin biasa saja. Ketemu lagi, angkat lagi, uang koin lagi, itu biasa saja. Begitu ketemu berlian, itu jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi bandingkan kalau misalnya isinya semua berlian. Semuanya berlian, ambil begitu diacak-acak sedemikian rupa, begitu ambil berlian, oke berlian, ambil lagi berlian. Berlian yang berharga di tengah tumpukan berlian ya sudah akan biasa saja nilainya. Tapi berlian di antara uang-uang koin akan jauh lebih berharga daripada berlian di tengah berlian lainnya. Poinnya apa? Kita tahu kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang akan sangat indah. Surga itu luar biasa indah di dalam gambaran kita. Tetapi justru dengan kita melihat surga itu hadir di dalam dunia yang seperti apa. Dunia yang penuh dengan kejahatan, kekelaman, kehancuran. Baru kita bisa menyadari betapa semakin indahnya apa surga yang Tuhan akan hadirkan di tengah dunia. Ini sedikit ilustrasi pengantar. Maka dari itu sekarang kita mau melihat cerita berikutnya tentang apa? Tentang setelah selesai dari Wahyu pasal 3, cerita tentang 7 gereja. Sekarang kita masuk di dalam Wahyu pasal 4, 5 dan selanjutnya pasal 6 yang kita bahas hari ini. Tapi pasal 4 dan 5 menceritakan bagaimana sang anak domba sekarang diberikan sebuah gulungan kitab. Cuma Tuhan Yesus, anak domba itu gambaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diberikan sebuah gulungan kitab. Dan gulungan kitab ini begitu dibuka, isinya adalah semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di tengah dunia. Apa saja itu? Itu digambarkan dengan 7 materai ya. Gulungan kitab ini dibuka dengan gambaran 7 materai. Materai pertama dibuka pasal 6 ayat 1. Materai pertama dibuka pasal 6 ayat 1 ada ambisi penaklukan. Kemudian ayat 3 dan 4 materai kedua ada peperangan. Ayat 5 dan 6 kemudian kita melihat ternyata materai ketiga menggambarkan adanya kelaparan. Ayat 7 dan 8 begitu materai keempat dibuka, ada apa? Materai keempat ada kematian. Tuhan mau cerita bahwa di tengah dunia yang sudah penuh dengan kehancuran ini, dari sejak Tuhan datang pertama sampai Tuhan datang kedua, dunia akan dipenuhi dengan namanya apa? Namanya ambisi manusia, dengan peperangan, dengan kelaparan atau masalah ekonomi, dengan kematian. Dan hari ini kita lihat dunia kita, ada nggak hal-hal ini? Oh jelas, banyak sekali. Tapi semua itu Tuhan izinkan terjadi. Saya sedikit kutip dari Matius 24 tentang yang memang juga ada paralelnya di dalam Wahyu ini. Matius 24, Tuhan Yesus sebetulnya sudah menjabarkan bagaimana tanda-tanda ketika anak manusia Tuhan Yesus akan datang. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 8, Matius 24 ayat 8, akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi hari ini kita melihat banyak hal di tengah dunia yang sebetulnya kitab Wahyu atau kitab Matius pun sudah ceritakan dari awal. Nanti dunia akan penuh dengan peperangan, akan penuh dengan kelaparan, dengan masalah ekonomi, dengan kematian, dengan ambisi manusia yang tidak habis-habis. Ini dunia kita, gitu sudah dikasih tahu. Maka sedikit aplikasi yang pertama,
kitab Wahyu ini sebetulnya bukan mau tebak-tebakan kapan hari kiamat ya, tentu saja. Karena kitab Wahyu ini sudah cerita dari awal. Begitu dibaca di jemaat mula-mula abad pertama, mereka sudah tahu ini dunia kita. Perang demi perang terus terjadi dari zaman ke zaman sampai hari ini. Masalah ekonomi tidak habis-habis. Masalah berbagai hal, hari ini kita di Indonesia juga mengalami banyak masalah ekonomi, politik, dan berbagai hal. Bukan barang baru menurut kitab Wahyu ya. Menurut kitab Wahyu ini memang sudah diprediksi kok dari zaman dulu sampai sekarang. Dan Tuhan mengatakan semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Artinya semua ini bukan tanda bahwa dunia itu sekarang kehilangan kendali dari Allah. Justru semuanya itu tetap adalah bagian dari sesuatu yang Tuhan izinkan ada di dalam dunia. Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan kontrol atas dunia ini. Dan disitulah justru pergumulan besarnya muncul. Pertanyaan yang sama yang akan kita tanya, kalau memang Tuhan Yesus pegang kendali, kenapa hidup manusia penuh dengan penderitaan dan lain sebagainya. Bahkan gereja Tuhan banyak yang menderita. Itulah yang akan dijawab di materai kelima yang minggu lalu kita bahas. Minggu lalu materai kelima, Wahyu 6 ayat yang ke-9 menceritakan orang-orang kudus yang dibunuh, dan di situ mereka bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Maka ketika Tuhan menjawab mereka, barulah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Materai ke-6 jadi jawaban dari materai ke-5. Itulah sebabnya materai ke-6 dibuka. Pertanyaan berapa lama lagi tidak akan berlangsung selamanya. Ketika orang-orang yang sudah saleh bertanya, Tuhan sampai kapan dunia ini mau seperti ini? Maka materai ke-6 ini memberikan jawabannya. Tidak selamanya, karena sekarang materai ke-6 dibuka. Apa yang terjadi ketika materai ke-6 dibuka? Kita melihat gambarannya ya, tadi ayat yang kita baca. Saya bacakan kembali ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ayat 13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14, tambah lagi, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ini Bapak Ibu jawaban Tuhan ketika umat Tuhan bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan engkau akan tidak menghakimi dengan adil? Berapa lama lagi orang jahat bernasib baik dan orang baik bernasib buruk? Berapa lama lagi ketika banyak darah para martir terus dicurahkan? Dan jawaban Tuhan, bulan akan jadi darah, matahari gelap, langit tergulung dan lain sebagainya. Apa artinya? Inilah yang akan kita baca ya, akan kita renungkan hari ini. Maka kita akan melihat materai ke-6 itu ini menjadi sebuah gambaran yang sangat penting. Karena yang pertama ini mau menggambarkan tentang hancurnya keamanan dunia. Ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Materai ke-6 ini mengajarkan adanya hancurnya keamanan di dalam dunia. Bapak Ibu, ketika bicara tentang materai ke-6, banyak kekacauan yang kita gambarkan mungkin secara literal. Karena dari awal kita melihat ini gambarannya tentang penderitaan, kekacauan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika semua ini akan berakhir, ketika Tuhan menjelang akan datang, ternyata yang Tuhan hadirkan bukan langsung pemulihan politik atau kemajuan umat manusia, atau bukan langsung dunia yang lebih baik, tetapi gambarannya penghakiman yang begitu luas, begitu bersifat kosmik. Karena itu sekarang perdebatannya seringkali ya, orang bertanya, seringkali ini banyak pendapat-pendapat yang dari banyak orang, gempa bumi, matahari gelap, bintang jatuh, itu sebetulnya beneran atau enggak sih? Kita anggapnya gitu ya. Biasanya semua dari pembaca kitab Wahyu begitu baca awal-awal bertanya-tanya, ini betul enggak sih dunia ini akan seperti itu?
Dan mungkin kita langsung terbayang dengan film 2012 yang menggambarkan kiamat. Dan di cerita itu ternyata manusia masih bisa mencari perlindungan diri di dalam sebuah kapal. Tapi sebetulnya ini mau menceritakan sesuatu yang lebih besar dari sekedar fenomena astronomi. Rasul Yohanes waktu itu mau menceritakan bagaimana keamanan yang masih mungkin dicari di dunia ternyata juga akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, perhatikan ada 6 objek ciptaan ya. 6 objek ciptaan. Gempa, matahari, bulan, bintang, langit, gunung, dan pulau. Gunung dan pulau dianggap satu kesatuan di dalam bagian ini. Ada dikategorikan sebagai 6 objek ciptaan. Gempa bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, langit, gunung, dan pulau-pulau. Itu digambarkan sesuatu yang ada ceritanya masing-masing. Semua ini 6 objek ini dianggap objek yang stabil, yang permanen. Kita bisa bayangkan orang zaman dulu 2000 tahun yang lalu ketemu gempa bumi, bisakah mereka punya rekayasa bangunan yang mengatasi gempa? Oh nggak bisa. Ketemu dengan gempa bumi ya sudah, wassalam, semua hancur. Ketemu dengan berbagai hal, matahari mereka udah anggap nggak bisa diapa-apain. Bulan, bintang, sesuatu yang bahkan banyak orang anggap sebagai dewa pada waktu itu. Ketemu dengan langit, mereka anggapannya langit tempat Allah berdiam. Ketemu dengan gunung dan pulau, mereka terkagum karena melihat semua itu luar biasa indah dan kokohnya. Ini sesuatu yang orang-orang selalu akan anggap stabil, permanen, tidak tergoyahkan. Maka sekarang Rasul Yohanes memakai bahasa-bahasa ini yang juga dipakai dalam Perjanjian Lama. Ini bahasa simbol yang mau mengatakan di hari penghakiman Tuhan, semua hal yang orang andalkan untuk bisa berlindung, itu semua tetap akan dihancurkan oleh Tuhan. Poinnya adalah ketika banyak orang berusaha mencari perlindungan, semuanya akan sia-sia di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa melihat ini sebagai gambaran yang literal ya. Ketika bicara ayat misalnya contoh saja. Ayat 13 tadi. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Kita bayangkan mungkin kalau dari sudut pandang sains. Bumi segini, bintang-bintang di langit jauh lebih besar daripada bumi. Begitu datang ke bumi sudah tamat gitu, gak ada lagi kehidupan. Tapi tetap saja ini bukan harus dipahami sebagai sesuatu yang literal, harafiah. Justru poinnya adalah ini adalah simbol dari kedahsyatan murka Tuhan. Begitu Tuhan menyatakan amarahnya, murkanya di hari penghakiman nanti, bintang-bintang jatuh, matahari gelap, bulan akan jadi darah, langit tergulung. Ini poinnya apa? Poinnya satu hal. Dunia yang tampak kokoh ini di hadapan murka Tuhan cuma seperti kain atau kertas yang akan dengan mudahnya disobek demikian. Semudah itulah Tuhan akan menghancurkan dunia ini ketika kita melihat dunia yang begitu kokoh tapi di hadapan murka Tuhan semua tidak ada apa-apanya. Saya kutip dari Yesaya 34 ayat 4. Segala tentara langit akan hancur dan langit akan tergulung seperti gulungan kitab. Itu gambaran dari Perjanjian Lama yang dipakai oleh Rasul Yohanes. Yesaya 34 ayat 4 sudah menceritakan cerita yang kurang lebih mirip. Segala tentara langit akan hancur dan langit akan tergulung seperti gulungan kitab. Kita melihat ini gambaran-gambaran yang akan ditemukan di beberapa bagian juga kitab suci. Dalam Ibrani juga ada beberapa hal dipakai. Tetapi semua ini mau menyatakan apa? Pesannya satu, tatanan dunia yang sekarang sepertinya stabil. Nanti ketika Tuhan menyatakan murkanya, semuanya tidak akan bisa berguna untuk melindungi kita di hadapan mata Tuhan yang akan menghakimi itu. Dan sekarang Rasul Yohanes melihat gunung-gunung, pulau-pulau, kemudian terakhir bagian ayat 14 ini dikatakan gunung dan pulau bergeser dari tempatnya. Ini simbol kestabilan juga, gunung itu sangat kokoh,
Pulau juga kokoh di tengah-tengah lautan. Simbol-simbol ini semua menceritakan hal yang sama gitu ya. Gunung tidak bisa bergeser. Pulau juga di tengah lautan tidak bisa bergeser. Tetapi ketika Tuhan datang, semua itu akan dengan mudahnya tergoncangkan, tergeser. Karena Tuhan mau mengatakan stabilitas dunia akan runtuh di depan murka Tuhan yang akan menyala-nyala. Nah, pertanyaannya bagi kita, apa yang bisa kita ambil selain dari ketakutan itu ya. Tentu saja ini bukan menakut-nakuti umat Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam gambaran ini poinnya adalah manusia berdosa itu seringkali menjadikan dunia sebagai tempat untuk kita berlindung. Merasa aman di dalam sebuah sistem di dalam dunia ini. Bahkan ciptaan seringkali disembah. Kekuasaan politik seringkali dijadikan nomor satu dalam kehidupan banyak orang. Kestabilan ekonomi dianggap sebagai satu-satunya yang perlu dikejar di tengah dunia misalnya. Bahkan kenyamanan sosial diterima oleh seluruh masyarakat, semua orang berlindung di bawah kemajuan peradaban yang semakin maju, semakin hebat secara teknologi dan lain-lain. Semua kehidupan manusia tertanam di bumi. Dan penglihatan yang Yohanes sajikan adalah penglihatan yang mengatakan semua itu akan hancur dan fana. Karena orang-orang berdosa menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk berlindung. Sebaliknya, bagi orang percaya, kita bukan orang-orang yang perlu berlindung di tengah dunia. Kita diajak untuk mengingat bahwa kita semua adalah musafir, adalah peziarah di tengah dunia ini. Kewarganegaraan kita bukan di dunia ini tetapi di surga. Tentu surganya juga kita perlu pahami bukan surga yang hanya melayang di awan-awan gitu saja, tentu bukan itu ya. Tetapi poinnya adalah dunia berdosa bukan tempat kita. Kita diajak untuk mengingat identitas kita sebagai musafir yang diutus di dalam dunia. Karena itu pada Materai ke-6 Tuhan justru menghancurkan apa yang selama ini dijadikan sandaran oleh manusia berdosa. Rumah orang fasik diruntuhkan, tempat perlindungan mereka dicabut, semua keamanan duniawi akan semua dipreteli di hadapan tahta Allah. Dan kenapa sebetulnya alam semesta atau kosmos harus diguncang sedemikian rupa? Karena sebetulnya Tuhan mau tekankan lagi. Kita bisa bayangkan dunia ini pada awalnya diciptakan baik. Tapi gara-gara manusia berdosa, akhirnya dunia ini terdampak karena manusia juga. Nah inilah yang Tuhan mau katakan. Karena manusialah dunia ini akan hancur. Dan sekarang dunia dijadikan tempat dari manusia berdosa berlindung. Dan Tuhan akan hancurkan itu supaya manusia berdosa dihakimi oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam perkembangan sains ya. Sains sudah memprediksi sebetulnya. Ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang mungkin terpengaruh orang Kristen. Mereka mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di tengah dunia dalam jutaan atau miliaran tahun yang akan datang. Mereka percaya dunia ini mulai dari satu titik yang bernama Big Bang. 14 miliar tahun yang lalu kurang lebih mereka mengamati sekarang dunia ini dari waktu ke waktu terus mengalami pemekaran semakin melebar. Memang tata surya ada di satu titik tetapi semakin lama semakin melebar, semakin mekar. Berarti mereka mengasumsikan dulu sekali semua ini berawal dari satu titik. Satu titik yang punya tenaga besar sekali, kuat sekali, ini yang mereka sebut sebagai Big Bang. Dan suatu kali muatan asal ini meledak, menciptakan semua hal di tengah alam semesta hari ini. Tapi mereka kemudian, saintis banyak memprediksi kira-kira matahari sendiri punya umurnya dan suatu hari matahari akan mati. Alam semesta suatu hari akan semakin lama semakin membesar dan akhirnya kehilangan kestabilan gravitasinya sendiri dan akhirnya kolaps semuanya. Dan akhirnya ini bencana katastrofik yang akan menimpa dunia ini, mau atau tidak mau. Ya memang waktunya masih akan sangat lama, tetapi mau ada Tuhan atau tidak, ini kesimpulan mereka akhirnya. Mau ada Tuhan atau tidak,
dunia ini memang toh akan hancur juga. Itu yang bisa diharapkan dari sains. Kalau Bapak Ibu sangat mengagumi sains, sains ternyata juga punya kesimpulan dunia ini pada akhirnya akan hancur juga. Tetapi di dalam gambaran kitab Wahyu, gambarannya memang masih ada beberapa kemiripan. Karena kita melihat juga di sini kehancuran dari dunia. Tetapi kehancuran dunia ini bukan dipahami secara literal. Kenapa? Karena Tuhan mau katakan dunia ini bukan hancur karena fenomena alam. Bukan hancur karena peristiwa natural. Tetapi dunia ini hancur karena Tuhan murka pada manusia berdosa. Manusia yang dulu menghancurkan dunia ini dengan dosa, dan Tuhan murka kepada manusia berdosa, Tuhan akan nyatakan amarahnya ketika dia akan datang kembali. Tentu saja kita tahu cerita berikutnya tentang pemulihan, tetapi sampai di materai ke-6 ini mari kita batasi dulu di dalam cerita ini bahwa dunia yang kita pijaki adalah dunia yang sedang berhadapan dengan murka Tuhan. Maka kembali aplikasinya apa bagi setiap kita? Hari ini kita kembali diperhadapkan untuk semakin jelas bertanya, kita punya identitas sebagai umat Tuhan atau bukan? Di dalam cerita sebelumnya tentang gereja-gereja, kita diperhadapkan juga dengan pertanyaan yang sama. Gereja Tuhan akan menderita, sedangkan orang-orang yang berkompromi akan hidup lebih nyaman karena diterima oleh dunia. Tetapi Tuhan akan menjanjikan kemenangan bagi mereka yang setia. Ini kan pertanyaan di masa-masa gereja, di perenungan tentang gereja-gereja di pasal 2 dan 3. Tapi sekarang pasal 6 membukakan sesuatu yang lebih terbuka lagi. Pertanyaannya lebih tajam. Engkau umat Tuhan atau bukan? Kalau engkau umat Tuhan, semua ini tidak akan kita alami. Murka Tuhan itu bukan menjadi bagian kita. Tetapi orang-orang berdosa, orang-orang yang jauh daripada Tuhan akan mengalami semua hal ini. Dan di sini mereka akan melihatnya sebagai malapetaka. Pertanyaannya jadi lebih konfrontatif, lebih menantang bagi setiap kita. Ini pertanyaan tentang identitas. Maukah engkau kembali merenungkan berita ini sebagai pertanyaan penting? Pertanyaan yang menantang kita lagi. Kita umat Tuhan atau bukan? Di mana kita mau berdiri sebagai pengikut Tuhan atau sebagai orang-orang berdosa yang berkompromi dan mencari perlindungan di tengah-tengah dunia yang sebetulnya sangat tidak stabil. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Bicara tentang kehancuran kosmik hari ini materai ke-6 berarti pertama Tuhan mau hancurkan keamanan dunia yang seringkali dipakai orang berdosa untuk mencari perlindungan. Maka kita sedikit mendalami aplikasinya ya. Hari ini banyak hal bisa menjadi stabilitas di dalam kehidupan kita. Banyak orang bisa merasa stabil ketika ekonomi stabil, ketika kesehatan baik, ketika tabungan cukup, ketika pekerjaan aman, ketika relasi kuat dan lain sebagainya. Tetapi justru di dalam gambaran ini Tuhan mau sadarkan setiap kita, uang, jabatan, kekuatan, bahkan bumi pun sekalipun yang sangat stabil tidak pernah bisa menjadi sandaran kita untuk berlindung. Yang bisa satu-satunya adalah kita mendekat kepada Tuhan. Saya waktu merenungkan bagian ini, saya jadi ingat sebuah cerita itu ya, sedikit selingan. Ada cerita tentang dari film Avenger, kalau Bapak Ibu pernah ikuti cerita ini. Kalau Bapak Ibu ikuti film Avenger yang misalnya seri misalnya Infinity War. Di situ gambarannya dunia ini penuh dengan superhero kan ya. Kita tahu Avenger itu cerita tentang superhero. Tapi suatu hari muncul seorang villain, seorang musuh yang sangat kuat. Dan musuh ini berusaha mengejar 5 Infinity Stone atau batu abadi yang sangat kuat gitu ya. Batu ini bisa punya kekuatan besar, ada batu yang bisa manipulasi ruang, manipulasi realita, manipulasi waktu, manipulasi kekuatan, dan manipulasi jiwa gitu ya. Ada kekuatannya masing-masing. Kalau Bapak Ibu lihat filmnya misalnya, villain yang bernama Thanos ini dia sangat kuat dan akhirnya dia singkat cerita di Infinity War ini dia menguasai semua 5-5-nya
lima Infinity Stone itu, dan kemudian dia pakai sarung tangan. Setelah itu singkat cerita berakhir dengan dia menjentikan jari. Satu jentikan, dan di situ orang-orang yang selama ini mengandalkan superhero mereka, Iron Man, Captain America, segala macam superhero, tidak berdaya di hadapan 5 Infinity Stone ini. Dan setelah itu singkat cerita 50% populasi dunia mati semua gitu. Itu cerita yang diceritakan di di Infinity War. Tapi sequelnya kemudian berlanjut, ternyata mereka masih mengadakan program balas dendam. Singkat cerita, saya nggak bahas semuanya. Singkat cerita, mereka travel ke masa lalu, mencari lagi Infinity Stone dari masa lalu, dan setelah itu balik ke masa depan, pulihkan lagi semua dunia ini. Ceritanya gitu. Itu cerita yang mungkin kita sudah pernah ikuti. Tapi kemudian saya teringat ketika melihat, oh ya, orang mengandalkan superhero akhirnya gagal karena ada kekuatan yang lebih kuat. Di hadapan 5 batu dewa itu, semua itu sia-sia. Tapi waktu saya lanjut nonton beberapa film Marvel yang lain, ada satu seri tentang Loki ya, Bapak Ibu kalau pernah nonton film serial tentang Loki. Di situ Loki suatu hari hidup di dalam sebuah, tiba-tiba diasingkan di dalam sebuah dimensi alternatif. Itu mereka percaya seperti itu. Jadi ada banyak dunia-dunia, dan di situ ceritanya, ini serinya panjang sekali, jadi saya nggak ceritakan semua. Singkat cerita, di situ Loki harus berhadapan dengan realita dunia yang akan terus kiamat terus. Dia akhirnya bertemu dengan berbagai rekan-rekan dan akhirnya melihat dunia ini penuh dengan kiamat. Loki ketika menghadapi satu realita kiamat di tengah dunia, kiamatnya kiamat versi Hollywood ya Bapak Ibu ya. Kiamat yang dunianya betul-betul hancur. Kiamat versi Hollywood, dan kemudian Loki bertahan hidup saja sudah setengah mati. Dia kemudian bertanya, gimana kita mengatasi kiamat ini? Mengatakan kepada satu organisasi yang katakanlah mengatasi kiamat. Organisasi yang mengatasi kiamat udah absurd sekali bagi kita. Tapi katakanlah seperti itu. Loki bertanya kepada organisasi ini, gimana kita bisa mengatasi kiamat? Terus Loki bertanya, adakah Infinity Stone, adakah batu-batu abadi yang bisa kita pakai? Dari situ kemudian orang-orang, katakanlah staf sekretariat dari organisasi itu bilang, oh ada. Langsung dia buka satu laci, isi semua laci itu adalah Infinity Stone, dan satunya lagi dipakai untuk jadi pengganjal dari kertas yang lagi dia tulis gitu. Jadi dalam dunia yang penuh kiamat itu, Infinity Stone yang begitu ditakuti di zamannya Loki, di dunianya Loki sebelumnya, ternyata gak ada nilainya di zaman itu. Oke, saya nggak cerita film terlalu panjang karena ini khotbah. Tetapi cerita tentang film-film itu sudah menggambarkan bahwa di hadapan yang namanya kiamat, seringkali apa yang sering manusia andalkan di dalam dunia tidak pernah berguna untuk menghadapi realita akhir zaman. Dan di sini kitab Wahyu pasal 6, materai ke-6 juga menceritakan hal yang sama. Di hadapan murka Allah yang akan dinyatakan di atas dunia. Semua hal yang manusia anggap sebagai stabilitas, semuanya tidak berguna dan tidak akan bisa dipakai untuk berlindung dari murka Allah yang menyala-nyala. Pertanyaannya, apakah kita mau hidup di dalam teror yang akan terus-menerus menghantui kita, atau ini waktunya untuk kita kembali datang pada Tuhan? Tuhan, aku tidak mau hidup seperti orang-orang berdosa yang akan mengalami murka Tuhan yang begitu mengerikan. Begitu membuat dunia ini hancur, gambarannya sehancur itu. Tetapi aku mau jadi umat Tuhan yang setia dan memberikan diriku untuk bersandar hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Yang kedua, sebagai perenungan terakhir, ayat 15 saya lanjutkan bagian ini. Seksinya kemudian berlanjut ayat 15 setelah menceritakan tentang fenomena alam. 15-17 menceritakan tentang manusia-manusianya. Maka 15-17 menceritakan, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Maka perenungan kedua, ketika kita bicara tentang kehancuran kosmik, materai ke-6, apa yang Tuhan
akan lakukan di dalam menjelang kedatangan kerajaannya di dalam dunia. Yang pertama tadi yang Tuhan akan lakukan, dia akan hancurkan semua stabilitas dunia yang seringkali dipakai oleh orang berdosa. Tapi yang kedua, Tuhan bukan hancurkan stabilitas dunia ini saja. Tapi yang kedua, Tuhan juga hancurkan kesombongan-kesombongan manusia yang merasa diri aman di dalam dunia ini. Tuhan bukan hancurkan stabilitasnya atau sistemnya, tetapi juga Tuhan hancurkan kesombongan manusia. Kenapa? Karena bagian ini kemudian menceritakan lebih lanjut, bukan hanya 6 objek ciptaan tadi, gempa, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya, tapi sekarang ada gambaran juga tentang 6 kategori manusia ya. 6 kategori manusia. Di sini yang pertama dikatakan raja di bumi, pembesar-pembesar, kemudian yang ketiga perwira-perwira ayat 15, kemudian yang keempat orang kaya, orang berkuasa atau orang kuat gitu ya, itu yang kelima. Dan yang keenam semua budak, baik orang budak serta orang merdeka. Orang merdeka juga kan sebetulnya budak ya. Nah, di sini gambarannya berarti mulai dari lapisan masyarakat paling atas, raja-raja, pembesar, perwira, orang kaya, orang kuat, sampai yang paling bawah, budak-budak dan orang merdeka. Seluruh lapisan masyarakat semuanya sekarang menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan luput. Tuhan tidak memandang status sosial seseorang, Tuhan tidak memandang kekuasaan politik seseorang, kekuatan militer seseorang, Tuhan tidak memandang kekayaan ekonomi, semua berdiri setara di hadapan tahta penghakiman Allah. Dunia ini hidup selalu di dalam sebuah ilusi bahwa orang-orang kuat, orang-orang yang statusnya tinggi tidak pernah bisa tersentuh. Di tengah pemerintahan kita juga seringkali banyak konsep-konsep seperti ini. Tetapi kita kemudian melihat ketika dunia bekerja dengan cara kerja yang ya uang bisa membeli keamanan, dan uang bisa membeli kekuasaan dan lain sebagainya. Koneksi bisa menyelamatkan reputasi dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ayat 15 mengatakan dari raja sampai budak, dari paling tinggi sampai paling rendah, semuanya gemetar. Semuanya takut, baik jenderal maupun rakyat kecil semuanya ketakutan. Orang kaya dan orang miskin sama-sama tidak sanggup berdiri di dalam gambaran ayat 16 ya. Semuanya tidak dapat berdiri di hadapan murka Allah yang menyala-nyala. Kenapa? Karena sekarang semuanya dibuka, semuanya diungkapkan bahwa yang paling tinggi sampai yang paling rendah semuanya sedang menyembah berhala yang sama, dunia ini. Dan di situ semua dari orang-orang yang paling tinggi maupun paling rendah pun sama-sama butuh namanya juru selamat. Tetapi dalam gambaran ini ketika penghakiman terakhir datang, semua ini sudah terlambat karena Tuhan sudah memberikan kesempatan terus-menerus sepanjang sejarah orang untuk datang pada Tuhan. Dan ketika dia datang kembali, tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik. Wahyu 13 dan Wahyu 19 nanti juga akan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini adalah sekutu dari binatang gitu, sekutu dari binatang yang akan keluar dari dalam bumi. Itu sekutu yang akan menggambarkan ini orang-orang berdosa yang sampai akhir hidupnya mau terus menyembah berhala dan mengikut kuasa setan. Mereka adalah orang-orang yang akan lebih mengasihi sistem dunia daripada mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi kenyamanan dunia daripada mengasihi Tuhan. Dan sekarang dunia yang mereka sembah, tadi poin pertama, sudah tidak bisa melindungi mereka. Maka sekarang mereka lari ke gunung, mereka lari ke celah batu dan lain sebagainya. Dunia yang mereka cintai sekarang jadi saksi dari penghukuman mereka. Dan Rasul Yohanes mengatakan ayat 16, mereka akan berseru, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta itu terhadap murka anak domba. Ini titik paling tragis ya. Karena akhirnya mereka lebih pilih kematian daripada berhadapan dengan Tuhan. Hari ini mungkin kita melihat
Bagi umat Tuhan, seringkali ya kematian memang satu hal yang mengerikan, hal yang menyedihkan. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, kita masih bisa punya kesempatan memberikan penghiburan, tenang. Saudara kita atau keluarga kita sudah ada di tempat yang indah bersama dengan Tuhan gitu ya. Ada sebuah penghiburan ketika kita bicara tentang kematian. Tentu saja bukan berarti kematian itu hal yang mudah ya. Tetapi bagi kita umat Tuhan yang tahu bahwa Kristus lebih berkuasa daripada kematian, kita bisa berkata, ya gak apa-apa Tuhan, kematian itu indah karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan itu kan. Seperti mengutip dari perkataan Rasul Paulus. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, kematian satu hal yang memang menakutkan. Tetapi di dalam gambaran ayat 16, ketika nanti Tuhan datang kembali, kematian yang selama ini orang berusaha hindari, ketika katakanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu ya. Di dalam dunia ini bicara tentang kematian begitu takut, begitu menghindar, begitu berusaha supaya jangan cepat-cepat mati, supaya hidup nyaman dalam dunia. Tapi begitu bicara tentang penghakiman akhir, mereka akan lebih memilih kematian karena kematian tidak semenakutkan murka Tuhan. Ini kan gambaran yang sebetulnya perlu kita resapi lebih dalam ya. Tuhan kita hari ini seringkali digambarkan sebagai Tuhan yang selalu penuh dengan cinta kasih, penuh dengan belas kasihan, kasih sayang, pengampunan. Oh, itu sesuatu yang betul. Tapi jangan lupa, anak domba itu pada akhirnya akan datang dan akan membawa penghakiman. Ini satu hal yang perlu juga gereja suarakan di tengah-tengah zaman ini. Gereja akan kehilangan kuasanya kalau cuma bisa cerita Tuhan penuh kasih, Tuhan penuh cinta, Tuhan penuh dengan pengampunan dan lain-lain. Itu cuma satu sisi dari apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi jangan lupa bahwa anak domba itu, Yesus Kristus itu akan datang kembali sebagai hakim dan dia akan menyatakan penghakiman akhir. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang berdosa ketika menghadapi penghakiman Tuhan akan lebih memilih kematian daripada menghadapi penghukuman Tuhan. Ini gambaran yang begitu mengerikan yang mau Tuhan jabarkan. Hari Tuhan itu berkali-kali lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu sebagai penutup, kisah ini diberikan menggantung di dalam sebuah pertanyaan. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan? Itu pertanyaan terbesar bagi setiap manusia. Pertanyaannya, siapakah yang dapat bertahan? Pertanyaannya bukan seberapa kaya manusia, seberapa berpengaruh manusia, seberapa religius bahkan manusia di hadapan Tuhan. Tetapi di hadapan tahta anak domba itu, pertanyaan yang perlu ditanyakan adalah siapakah yang dapat bertahan. Pada hari itu seluruh keamanan dunia sudah runtuh, seluruh kebanggaan manusia sudah dihancurkan, dan semua orang akan sadar bahwa melarikan diri dari Tuhan jauh lebih mengerikan daripada kehilangan seluruh dunia ini. Maka aplikasinya bagi kita hari ini, 6 materai ini bukan cuma bicara tentang masa depan dunia ya, tetapi juga mau membongkar kondisi manusia hari ini. Kondisi hati setiap kita hari ini. Ini bukan cuma bicara tentang masa depan, oke, sekarang aku sudah settle, tetapi materai ke-6 ini mau menantang engkau dan saya hari ini sebagai gereja Tuhan. Kita kembali dipertanyakan, siapakah yang dapat bertahan? Apakah kita pun dapat bertahan? Ketika penghakiman datang, mereka tidak bisa berlari kepada Tuhan lagi. Mereka lari menjauhi Allah. Orang-orang berdosa akan lebih memilih ditimpa gunung daripada berhadapan dengan wajah Tuhan. Dan di sini pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah atau sebetulnya kita hanya menginginkan pemberian-pemberian dari Tuhan dan kita menyembah semua itu dengan label, aku sudah aman Tuhan.
Padahal yang kita sembah dan kita jadikan keamanan adalah semua berkat-berkat Tuhan di dalam dunia ini. Stabilitas dunia itu berkat Tuhan. Stabilitas ekonomi itu berkat Tuhan. Semua hal adalah berkat Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau berhenti sampai mengasihi berkat Tuhan saja? Materai ke-6 mau mengajak kita kembali mengevaluasi hati kita. Kalau raja saja bisa kehilangan kuasanya, orang-orang kaya bisa kehilangan hartanya, orang kuat kehilangan pengaruhnya, seluruh dunia kehilangan kestabilannya. Maka siapakah kita kalau kita mengandalkan semua pemberian Tuhan itu? Maka sebagai bagian penutup, yang dapat bertahan hanyalah mereka yang berlindung kepada Kristus sebelum murka itu akan datang. Sekali lagi saya katakan, pertanyaan terakhirnya adalah siapakah yang dapat bertahan? Yang dapat bertahan hanyalah mereka yang berlindung kepada Kristus sebelum murka itu tiba. Dan di sini kita kembali mau mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya memang sudah jadi orang Kristen, tetapi kiranya setiap kita kembali diingatkan lagi bahwa kestabilan hidupku hanya datang daripada Tuhan. Karena ketika aku menempatkan Tuhan tidak menjadi yang utama dan yang terutama, jangan-jangan mungkin kita sedang juga berlindung di bawah berbagai stabilitas dunia yang begitu bisa memberikan keamanan sementara bagi kita. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang kembali datang pada Tuhan sebelum murka itu tiba, datang pada Tuhan dalam kerendahan hati, dalam sebuah hati yang tersungkur di hadapan Tuhan, mau untuk menyerahkan diri, Tuhan hanya Engkau saja tempatku berlindung. Disinilah kita bisa mendapatkan sebuah berita Injil. Karena apa? Karena yang melindungi kita adalah Tuhan yang sama yang akan datang kembali. Tuhan yang pernah mati untuk setiap kita, yang membawa engkau dan saya masuk ke dalam kerajaannya, ke dalam keluarga Allah, adalah Tuhan yang sama yang nanti akan datang kembali sebagai Raja. Dia Tuhan yang akan memurkai orang-orang berdosa, tapi dia juga Tuhan yang pernah dalam kehidupannya menginjakan kaki di tengah dunia dan tangannya terentang untuk menjangkau engkau, menjangkau saya, untuk bisa datang kembali kepada Tuhan. Maukah kita kembali datang kepada Kristus dan menempatkan keamanan diri kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya juru selamat kita. Demikian perenungan kita tentang materai yang ke-6. Berikutnya kita akan merenungkan berbagai hal lain dari materai ke-7 dan cerita-cerita berikutnya dari kisah ini. Tetapi satu hal yang perlu saya klarifikasi di bagian ini, tentu saja cerita ini belum langsung akan berakhir. Nanti Wahyu akan kembali mengulang lagi satu pola yang sama. Semua poinnya adalah apa yang Tuhan akan kerjakan dari kedatangannya yang pertama sampai kedua. Tetapi semakin lama kita akan semakin disingkapkan lebih jelas dan lebih jelas lagi apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah dunia ini. Kiranya setiap kita terus memiliki pembekalan firman Tuhan yang semakin limpah menjelang kedatangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami tinggal di tengah dunia yang masih ditopang oleh tangan Tuhan. Kami tinggal di tengah dunia yang mungkin menurut perkembangan ilmu pengetahuan memang akan hancur Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa di dalam tangan-Mu dunia ini bukan hancur karena peristiwa natural. Tetapi dunia ini dihancurkan karena Engkau benci terhadap dosa. Dan Engkau mau menghancurkan setiap kebebalan dari orang-orang yang terus hidup dalam dosa. Tuhan, sebelum Engkau akan datang kembali, sebelum murka-Mu datang menyala-nyala bagi dunia ini, bawalah kami kembali mendekat kepada Tuhan. Bawalah kami untuk hidup semakin berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh jadi pengikut Tuhan yang setia. Kami mau sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak berkompromi. Dan kami mau sungguh-sungguh hidup sebagai umat Tuhan yang hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Bantulah kami Tuhan yang lemah ini. Mungkin kami masih gagal lagi, masih terus mungkin hidup berjuang jatuh bangun di dalam segala dosa-dosa yang masih kami mungkin lakukan. Tapi Tuhan, kami mau punya hati yang sungguh-sungguh tertuju pada Tuhan.
Dan kami memohon Roh Kudus-Mu sajalah yang menguduskan hati kami, membawa kami semakin dekat pada Tuhan. Berkatilah, beranugerah dalam hidup kami, dan bawalah kami semakin mendekat kepada Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan, kami mau hidup kami tidak berlalu sia-sia begitu saja. Karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya simbol, satu-satunya sumber dari perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.